Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita masuk isim mansub yang selanjutnya. Masih tentang ini ya, la nafiyal jinsi, yaitu la siyama. Ya, nanti setelahnya insya Allah dibahas tentang maf'ul bih. Poin yang keempat, tattasilu bil qawaidil muta'alliqati bila nafiyatil jinsi sigatu la siyama. Bersambung atau masih berkaitan dengan kaidah yang bersama dengan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan la nafiyatil jinsi adalah bentuk la siyama. Ya, la siyama ini terjemah itu lebih-lebih gitu ya, lebih-lebih lagi. Misalnya contohnya uhibbul fakihata wala siyamal burtuqalu. Dan nanti kita baca al burtuqal apakah fathah, dhamma, kasroh gitu ya. Tapi dia bisa didomahkan al burtuqalu. Aku suka buah-buahan, terlebih lagi buah jeruk. Wa yakunu ismul ladzi yali la siyama marfu'an aw majruran kama yakunu mansuban idza kana nakiratan. Kemudian isim setelah la siyama bisa marfu atau majrur. Sebagaimana bisa juga mansub apabila nakirah. Jadi kalau ma'rifah dia bisa 3 kemungkinan ya. Marfu, mansub, majrur. Nah, bisa kalau ma'rifah bisa marfu atau majrur. Tapi kalau mansub bisa 3 kemungkinan. Marfu, mansub, sama majrur. Jadi ini gampangnya seperti itu ya. Kalau dia ma'rifah kita bisa majrurkan atau marfukan. Nah kalau nakiroh itu bisa 3-3-nya. Watu rabulasi yama wa ma ba'daha kal'ati. Kemudian ini penjelasan tentang i'rab la siyama dan setelahnya ya. La nafiyatun lil jinsi, lanya la nafiyah lil jinsi. Kemudian siya ismula mansubun bil fathati li'annahu mudhaf. Siyanya ini isim la ya. Dia mansub tandanya fathah karena dia mudhaf, berarti setelahnya nanti ada mudhaf ilaih. Wa khobarul la mahdhufun wujuban taqdiruhu mawjudun. Kemudian khobar lanya harus dihapus, takdirnya mawjudun. Wa ma laha salasu halatin. Sedangkan ma ini ada 3 kemungkinan i'rabnya ya. Ima antakuna zaidatan, yang pertama bisa manya ma zaidah. Wa fi hadhil halati yakunu ismul waqi'u ba'dala siyama majruran. Nah kalau ma-nya itu dianggap zaidah, maka isim setelah ma harus majrur. Yaitu al burtuqali ya bacanya kalau contoh di atas. Bi'tibarihi mudhafan ila siya, karena dia dianggap mudhaf kepada siya. Ya maksudnya berarti mudhafnya siya, mudhaf ilaihnya al burtuqal gitu ya. Ya, kalau seperti ini seolah-olah burtuqal dimudhafkan kepada siya ya, padahal siyanya sebagai mudhaf, al burtuqal mudhaf ilaih. Au takuna isman mausulan mudhafan ilaihi. Nah di sini baca mansub ya takuna, karena di situ diatofkan yang pertama tadi imma an takuna. Atau manya isim mausul, atau manya isim mausul sebagai mudhaf ilaih. Jadi siyanya tetap dia mudhaf, tapi mudhaf ilaihnya ma setelahnya yang sebagai isim mausul. Wa fi hadhil halati yakunu ismul waqi'u badala siyama marfu'an. Kalau seperti ini maka isim setelah la siyama harus dimarfu'kan.
yaitu al-burtuqalu bacanya, bi'tibarihi khobaron limubtadain mahdhufin takdiruhu huwa, karena dia dianggap sebagai khobar, mubtadanya dihapus, takdirnya huwa, jadi huwal burtuqalu gitu ya. Autaku nasman mudhofan ilaih, atau manya isim sebagai mudhof ilaih, wa fi hadil halati yakunul ismu waqi'u badala siyama tamyizan mansuban. Ya dia sebagai isim seperti isim biasa gitu ya, bukan isim mausul. Kemudian setelahnya itu dibaca mansub sebagai tamyiz dan harus nakiroh ya berarti istilahnya, yaitu burtukolan. Kalau ma'rifah berarti dia tidak boleh sebagai isim biasa gitu ya. Bisarti an yakuna nakirotan, dengan syarat setelahnya itu isimnya nakiroh. Nah itu kalau mau dijabarkan tentang i'rabnya ya. Ya kalau mau gampang ya seperti tadi ya. Kalau nakiroh kita bebas bacanya, bisa marfu, mansub, majrur. Kalau ma'rifah, nah ini cuman marfu sama majrur. Kemudian selanjutnya adalah maf'ul bih ya. Isim mansub selanjutnya. Al maf'ulu bih ismun mansubun yadul alaman wa qa'alaihi fi'lul fa'ili. Maf'ul bih adalah isim mansub yang menunjukkan kepada objek perbuatan si pelaku. Wala tatagayyaru ma'ahu suratul fi'li, dan bentuk fi'ilnya tidak berubah. Maksudnya tetap maklum itu ya. Tidak dibuat majhul. Misalnya yatlubul aqilul ilma, contohnya orang pintar itu menuntut ilmu. Al ilmu di situ maf'ul bih mansubun bil fathah. Nah ini kalau bahasa Indonesia objek gitu ya. Maf'ul bih itu objek. Tukarimu dawlatul mutafawwiqin. Negara itu memuliakan orang-orang yang unggul, yang punya kelebihan ya. Al mutafawwiqin maf'ulun bih mansubun bil ya'i li'annahu jam'u mudzakarin salim. Nah ini contoh pakai ayat ya. Jadi beliau ini sering memakai ayat ya. Contoh-contohnya pakai ayat. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Nah di situ ada dua maf'ul bih ya. Yang pertama al-bai', yang kedua ar-riba. Nah, cuman ar-riba di sini fathahnya muqaddarah ya, fathah muqaddarah. Karena dia isi maksur. Nah, ini juga ada pembahasan ya, kalau mau lebih rinci lagi. Karena maf'ul bih itu kan dia ma'mul, pasti ada amilnya. Amilnya ini diperselisihkan. Ada yang mengatakan fiilnya ya. Ada yang mengatakan fiil plus fa'il, dua-duanya fiil fa'il. Ada yang mengatakan fa'ilnya yang menasabkan maf'ul bih. Dan masih ada pendapat yang lain ya, ada pendapat secara makna ya. Itu nanti di kitab yang lebih tinggi. Ya, intinya maf'ul bih mansub itu aja ya. Gampangnya cuma seperti itu. Qad yata'addalu maf'ulu bihi idza kana fi'lu minal af'ali lati tansibu aksara min maf'ulin. Terkadang maf'ul bih itu berbilang ya, lebih dari satu. Apabila fi'ilnya termasuk fi'il yang menasabkan lebih dari satu maf'ul bih. Ya di sini perlu diperhatikan kalau berbilangnya ini memang dia bukan karena diatofkan gitu ya. Bukan seperti aku memukul Zaid dan Muhammad gitu ya. Itu dua objek tapi dia kalau dalam bahasa Arab terhitung satu karena dia pakai atof dia ya. Itu masuknya satu maf'ul bih. Ya kalau dua maf'ul bih beda lagi, bukan yang seperti itu.
Nah, seperti di sini Anda berikan contoh ya, daraba Zaidun lisan wa kalban. Zaid telah memukul seorang pencuri dan seekor anjing. Nah, di situ ada dua objek tapi tetap maf'ul bihnya lison ya. Kalbannya di situ ma'tuf dia, bukan maf'ul bih. Bisa walaupun secara makna termasuk objek tapi secara i'rab bukan maf'ul bih. Wadil afalu ya, kemudian di sini disebutkan fiil-fiil yang menasabkan dua maf'ul bih ya. Pertama afalun tansibu maf'ulain asluhuma mubtada wa khobar. Nah, ini yang menasabkan lebih dari satu maf'ul bih maksudnya ya. Yang pertama yang menasabkan dua maf'ul bih asalnya mubtada khobar. Nah, dia mubtada sebagai maf'ul bih pertama, khobar sebagai maf'ul bih yang kedua. Pertama afaludzon, fiil-fiil yang artinya menyangka gitu ya. Tidona, kola, hasiba, ja'ama, ja'ala, dan hab. Nah, hab ini dia cuman fiil amr ya. Dia selalu fiil amr. Beda dengan dona bisa nanti mudhari'nya bisa, fiil amr bisa ya. Kemudian afalul yakin. Nah, ini kalau tadi don ini yakin ya, mengetahui artinya. Seperti ro'a di sini artinya bukan melihat ya, tapi mengetahui. Kalau melihat dia maf'ul bihnya cuma satu. Kemudian alima wajada bukan artinya mendapati tapi mengetahui ya. Alfa ta'alam. Nah, ta'alam ini artinya i'lam ya, bukan belajarlah tapi ketahuilah. Dia hanya fi'il amr saja. Kemudian af'alu tahwil. Nah, kalau ini dia tidak masuk ke mubtada khobar, tapi dia masuknya ke dua isim yang bukan mubtada khobar gitu ya. Artinya merubah. Soyaro, hawala, ja'ala, rodda, ittakhoda, dan takhida. Merubah atau menjadikan gitu ya. Menjadikan atau merubah. Misalnya contohnya, donantu rajula na'iman, aku menyangka laki-laki itu tidur. Nah, di situ donantu fil fa'il, arrajula maf'ul bih awal, maf'ul bih pertama, mansubun bil fathah. Na'iman maf'ul bih sanin, mansubun bil fathah. Ya, di sini asalnya arrajulu na'imun, kemudian dimasuki donantu jadinya donantu rajula na'iman. Ya, kalau tambah kana rajulu na'iman ya. Kalau inna rajula na'imun. Kemudian yang selanjutnya khiltu Muhammadan akhoka, aku menyangka Muhammad itu saudaramu. Khiltu fi'il fa'il, Muhammadan maf'ulun bi awal, mansubun bil fathah, akhoka maf'ul bi sanin, mansubun bil alif, lianahu minal asma'il khamsah. Wajada sairut tariqa wa aron. Orang yang berjalan itu mengetahui jalannya sulit. Wajada sairu fi'il fa'il ya. At-tariqa maf'ul bih awal mansubun bil fathah, wa aron maf'ul bih sanin mansubun bil fathah. Ta'lamil hayata jihadan, ketahuilah hidup itu perjuangan. Ta'lam fi'il fa'il ya, fa'ilnya dhamir mustatir taqdiru anta. Al hayata maf'ul bih awal mansubun bil fathah, jihadan maf'ul bih sanin mansubun bil fathah. Nah, di sini contoh selanjutnya pakai ayat ya. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Di situ ada fi'il fa'il ya. Kemudian Ibrahima maf'ul bi awal mansubun bil fathah, khalilan maf'ul bi tsani mansubun bil fathah. Allah menjadikan Ibrahim sebagai seorang khalil, yaitu kekasih yang khusus ya, kasih yang khusus. Kemudian yang kedua af'alun tansibu maf'ulain laisa asluhuma al mubtada'a
wal khobaru. Ya berarti di sini tadi ada koreksi ya. Nah ini masih asalnya mubtada khobar, tadi anak katakan bukan mubtada khobar. Yang afalu tahwil berarti dia masih termasuk yang masuk ke mubtada khobar berarti ya. Baru ini yang masuknya ke asalnya bukan mubtada khobar. Wa min hadil afal, di antara fi'il ini adalah kasa, albasa, atau manaha, sa'ala, dan mana'a. Kasa memakaikan ya. Albasa juga memakaikan atau memberi, manaha memberi, sa'ala meminta ya. Kemudian mana'a mencegah. Misalnya contohnya albasar rabiul ardo hullatan zahiyatan. Musim semi menyelimuti bumi dengan hiasan yang berkilau. Al-ardo di situ, ini salah tulis ya, al-ardo harusnya. Maf'ul bi awal mansubun bil fathah, kemudian hullatan maf'ul bi sanin mansubun bil fathah. Zahiyatan di situ naat ya bagi maf'ul bi kedua mansubun bil fathah. Kemudian yakunul maf'ulu bihi, apa saja bisa menjadi maf'ul bih. Imasman mu'roban kama film silati sabiqati, yang pertama isi mu'rob ya, seperti contoh-contoh di atas. Awisman mabniyan bisa juga isi mabni ya, bisa domiron mutasilan atau munfasilan, bisa domir mutasil atau munfasil ya. Isma isyaratin bisa isim isyarah, isman mausulan bisa isim mausul, dan seterusnya. Isim syarat juga bisa ya, isim syarat, isim istifham juga bisa jadi maf'ul bih. Isim, pokoknya isim-isim mabni itu dia bisa menjadi maf'ul bih. Nah kalau domir itu nanti ada pembahasan kapan pakai mutasil, kapan memakai munfasil ya. Selama dia bisa pakai mutasil, tidak boleh pakai munfasil, itu kaidah dasarnya. Misalnya nasartuka tidak boleh nasartu iyaka gitu ya. Misalnya contohnya ro'aituka, aku telah melihatmu. Jadi ro'a di sini melihat ya. Kalau melihat maf'ul bihnya cuma satu. Al-kafu dhamirun mutasilun mabniun fi mali nasbin maf'ulun bih. Iyaka na'budu, nah ini pakai dhamir munfasil karena dia di depan. Kalau di depan harus munfasil. Iyaka dhamir munfasilun mabniun fi mali nasbin maf'ulun bih. Yusajji'ul jumhuru hadzal la'iba. Hada di situ ismu isyaratin mabniun fi mali nasbin maf'ulun bih. Ya kalau cara mengirab isim mabni itulah disebutkan terlebih dahulu jenis mabninya apa gitu ya. Apakah domir atau isim isyarah atau isim mausul, baru fi mabni boleh disebutkan mabni ala domi atau ala fathi gitu ya. Kemudian fi mahali rofin atau nasbin atau jarrin, baru setelahnya disebutkan i'rabnya, apakah maf'ul bih atau fa'il atau naibul fa'il. Kemudian bisa juga masdar muawwal ya, masdar muawwalan min an wal fi'li atau min anna wasmiha wa khobariha. Bisa juga selain kedua ini ya, dari an dan fi'il, anna isim dan khobarnya, bisa juga hamzah taswiyah, itu juga bisa ya. Kemudian lau itu juga bisa. Ini sudah kita bahas ya. Misalnya contohnya akadati suhufu annal amna mustatibun. Surat kabar atau media cetak menegaskan bahwasanya keamanan itu stabil. Nah ini masdar muawwalnya anal amna mustatibun,
Ini adalah maf'ulun bih. Ada juga yang menasabkan 3 maf'ul bih ya, yaitu a'lama sama aro. Yang disepakati itu a'lama sama aro, atau yang sudah pasti ya. Nah, kalau yang lainnya nanti ada yang mengatakan bisa dikiaskan ke yang lainnya, atau ada juga yang berpendapat tidak bisa gitu ya. Kemudian poin yang keempat, ya juzu an yataqaddama maf'ulu bihi ala fa'ilihi. Maf'ul bihi boleh di depan fa'ilnya. Jadi hukum asalnya fi'il fa'il maf'ul bihi di belakang fa'il ya. Tapi boleh juga nanti di depan ya. Bahkan boleh di depan fi'il. Kalau fa'il tidak boleh di depan fi'il. Misalnya contohnya ya jenil kutnal falahu. Sini fa'ilnya al-falahu. Al-kutna maf'ul bih muqaddam mansubun bil fathah. Fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Di situ fariqan ya sebagai maf'ul bih muqaddam dia. Wa yajibu taqdimul maf'uli bihi ala fa'ilihi idza kana dhamiran munfasilan. Nah, kalau dhamir munfasil itu harus di depan maf'ul bih. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ini surat Al-Fatihah ya. Bisa juga nanti setelah illa ya. Seperti ma qabaltu illa iyyaka. Nah, di situ setelah illa itu juga harus pakai dhamir munfasil. Iyyaka sebagai maf'ulun bih. Kalau kalau fa'il dan maf'ul bih salah satunya dhamir, maka dhamirnya harus di depan ya. Tapi kalau dua-duanya bukan dhamir, isim dhahir, maka bebas. Kecuali kalau tidak bisa diketahui ya. Kalau misalnya dorobal fata hada, ini kan tidak diketahui mana yang marfu. Maka kalau seperti ini, al-fata harus sebagai fa'il, hada sebagai maf'ul bih. Kecuali ada konteks yang menyatakan hadanya sebagai fa'il. Yajuzu an yuhdafal fi'lu wa yabqal maf'ulu bihi idza fuhima minal kalami kan yus'ala man qabalta. Fi'il boleh dihapus ya bersama fa'ilnya berarti. Kemudian maf'ul bihnya tetap apabila kalimatnya bisa dipahami. Misalnya ada yang bertanya ya, siapa yang engkau temui? Fatakulu, kemudian engkau menjawab alian. Takdirnya qabaltu alian. Jadi qabaltunya boleh dihapus. Kadzalika hunaka ba'du ibaratin syai'atul istimal hudifa minhal fi'lu wa baqiyal maf'ulu bihi. Demikian juga ada sebagian ungkapan yang sangat luas penggunaannya, yang di sana dihapus fi'ilnya dan maf'ul bihnya tetap. Contohnya ahlan wa marhaban ya. Maknaha ataita ahlan wa ataita sa'atan. Engkau seolah-olah itu engkau mendatangi keluarga dan engkau mendatangi kemudahan. Kalau menurut Al-Farra itu ini maf'ul mutlak ya, beda lagi yang maknanya doa. Jadi takdirnya cuma di sini terbalik ya. Rahaballahu bika marhaban wa ahhalaka ahlan. Wa ahhalaka ahlan. Jadi dia sebagai maf'ul mutlak ya, dan maknanya adalah doa. Al aslu an yaqal maf'ulu bihi ba'da fi'lin wa fa'ilin. Hukum asalnya maf'ul bihi itu terletak fi'il dan fa'il. Setelah fi'il dan fa'il. Maksudnya amilnya fi'il gitu ya. Illa anal masdaru aw ismal fa'ili qad ya'malani amal fi'li fayansibu kullun minhuma maf'ulan bih. Hanya saja masdar atau isim fa'il bisa juga nanti sigo mubalaghah ya.
sifat musabahah itu juga bisa jadi isim-isim ini beramal seperti amalnya fiil, kemudian menasabkan masing-masingnya maf'ul bih. Ya kalau sifat musabahah dia menasabkan sesuatu yang menyerupai maf'ul bih gitu ya. Misalnya contohnya tarkan al-ihmala. Nah ini pakai masdar ya. Jadi artinya tinggalkanlah kesia-siaan. Al-ihmal di situ maf'ul bih bagi masdar mansubun bil fathah. Ana syakiru fadlaka, ini contoh yang isim fa'il, aku berterima kasih kepada kedermawananmu. Fadla di situ maf'ul bil ismil fa'il mansubun bil fathah. Wa sayati di satu dari kain dasar itu masdari wal mustaqati fil jusisani minal kitab. Nah ini misalnya nanti dibahas di daris-daris setelahnya ya, setelah ini tentang amalnya isim seperti fiil. Ada masdar, ada isim fa'il, isim maf'ul dan seterusnya. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.